Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa emosi tiba-tiba naik tanpa alasan yang jelas? Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri yang meledak begitu saja. Hal kecil jadi besar, kata sederhana terasa menyakitkan, dan reaksi yang keluar justru bikin kita sendiri menyesal setelahnya. Di titik itu, sering muncul pertanyaan yang sama berulang-ulang. Kenapa bisa semudah itu marah? Dan apakah ada cara supaya kita bisa lebih tenang menghadapi semuanya? Marah sebenarnya bukan hal yang salah. Emosi ini adalah bagian alami dari diri manusia, sama seperti sedih, bahagia, atau takut. Masalahnya bukan pada kemarahannya, tetapi pada bagaimana cara kita meresponsnya. Banyak orang mengira bahwa solusi dari marah adalah menahan diri sekuat mungkin. Padahal justru penahanan yang berlebihan seringkali membuat emosi itu menumpuk dan akhirnya meledak lebih besar. Disinilah kita mulai perlu memahami bahwa mengelola marah bukan soal menekan, tetapi soal mengenali, memahami, dan mengarahkannya. Ketika kita mudah marah, seringkali itu bukan karena masalah yang sedang dihadapi saat itu, tetapi karena ada sesuatu yang sudah lama tersimpan di dalam diri. Bisa jadi rasa lelah yang tidak diakui, ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau luka lama yang belum selesai. Tanpa disadari, semua itu menjadi seperti bahan bakar yang membuat emosi lebih cepat tersulut. Maka langkah pertama yang sering dilupakan adalah jujur pada diri sendiri, mencoba melihat ke dalam dan mengakui bahwa ada hal-hal yang memang belum selesai. Banyak dari kita hidup dalam ritme yang cepat, penuh tekanan dan minim jeda. Kita terbiasa langsung bereaksi tanpa memberi ruang untuk berpikir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, tubuh dan pikiran langsung masuk ke mode defensif. Kita merasa diserang, tidak dihargai, atau diperlakukan tidak adil, padahal belum tentu itu kenyataannya. Disinilah pentingnya membangun jeda, sekecil apapun itu. Jeda ini bukan berarti diam tanpa arah, tetapi memberi kesempatan bagi diri untuk memahami situasi sebelum bereaksi. Jeda bisa sesederhana menarik napas dalam-dalam, menghitung beberapa detik, atau bahkan memilih untuk tidak langsung membalas. Mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan jeda, kita memberi ruang bagi logika untuk bekerja, bukan hanya emosi. Kita jadi punya kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu dibesar-besarkan atau hanya reaksi spontan yang bisa dikendalikan? Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita. Banyak kemarahan muncul karena ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap orang lain atau terhadap situasi tertentu. Kita berharap orang lain mengerti tanpa dijelaskan, bersikap sesuai standar kita, dan merespon seperti yang kita inginkan. Ketika itu tidak terjadi, kekecewaan berubah menjadi kemarahan. Padahal setiap orang punya cara berpikir, latar belakang, dan kondisi yang berbeda. Belajar menerima bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan adalah salah satu kunci penting untuk mengurangi kemarahan. Bukan berarti kita menjadi pasif atau tidak peduli, tetapi kita mulai lebih realistis dalam melihat keadaan. Kita bisa tetap punya harapan, tetapi tidak menjadikannya sebagai satu-satunya standar yang harus terpenuhi. Di sisi lain, cara kita memandang suatu kejadian juga sangat mempengaruhi emosi yang muncul. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tetapi merespons dengan cara yang berbeda. Yang satu bisa santai, yang lain bisa marah besar. Perbedaannya terletak pada cara berpikir. Jika kita terbiasa melihat segala sesuatu sebagai ancaman atau serangan, maka emosi yang muncul pun akan cenderung negatif. Sebaliknya, jika kita mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas, emosi yang muncul bisa lebih terkendali. Mengubah cara pandang memang tidak mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Kita bisa mulai dengan mempertanyakan pikiran sendiri. Ketika muncul pikiran negatif, coba tanyakan, apakah ini benar atau hanya asumsi? Apakah ada kemungkinan lain yang lebih masuk akal?
Dengan cara ini, kita tidak langsung percaya pada pikiran pertama yang muncul, tetapi memberi ruang untuk perspektif yang lebih sehat. Selain faktor internal, lingkungan juga punya peran besar dalam membentuk emosi kita. Jika kita berada di lingkungan yang penuh tekanan, konflik, atau energi negatif, kemungkinan besar kita juga akan lebih mudah marah. Karena itu, penting untuk mulai lebih selektif dalam memilih lingkungan, baik itu pertemanan, media yang dikonsumsi, maupun aktivitas sehari-hari. Lingkungan yang sehat bukan hanya membuat kita lebih tenang, tetapi juga membantu kita belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Menjaga kondisi fisik juga tidak kalah penting. Kurang tidur, kelelahan, dan pola makan yang tidak teratur bisa membuat emosi lebih sulit dikendalikan. Tubuh yang lelah cenderung lebih sensitif terhadap rangsangan kecil, sehingga hal sepele pun bisa memicu kemarahan. Dengan menjaga kesehatan fisik, kita sebenarnya juga sedang membantu diri untuk lebih stabil secara emosional. Tidak kalah penting adalah belajar mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Marah tidak harus selalu ditunjukkan dengan teriak atau kata kasar. Kita bisa menyampaikan apa yang dirasakan dengan cara yang lebih tenang dan jelas. Misalnya daripada langsung menyalahkan, kita bisa mengatakan bahwa kita merasa tidak nyaman dengan situasi tertentu. Cara ini tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pada akhirnya, mengelola kemarahan adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesadaran. Tidak ada perubahan yang instan. Kita mungkin masih akan marah, mungkin masih akan bereaksi berlebihan di beberapa situasi. Tetapi dengan latihan yang konsisten, frekuensi dan intensitasnya bisa berkurang. Kita menjadi lebih peka terhadap diri sendiri, lebih mampu memahami apa yang sedang terjadi di dalam, dan lebih bijak dalam merespons dunia di luar. Perjalanan ini bukan tentang menjadi perfect, tetapi tentang menjadi lebih sadar. Setiap kali kita berhasil menahan diri, setiap kali kita memilih untuk berpikir sebelum bereaksi, itu sudah menjadi langkah maju. Sedikit demi sedikit, kita akan menyadari bahwa marah bukan lagi sesuatu yang menguasai kita, tetapi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dan disitulah, kita mulai menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Ketika kita mulai lebih sadar tentang emosi, ada satu hal penting yang sering muncul, yaitu, ternyata, kemarahan seringkali hanyalah lapisan luar dari sesuatu yang lebih dalam. Di balik marah, sering tersembunyi rasa kecewa, takut, tidak dihargai, atau bahkan rasa tidak aman. Namun, karena marah adalah emosi yang paling mudah muncul ke permukaan, kita jadi terbiasa mengekspresikan semuanya dalam bentuk kemarahan, tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Disinilah pentingnya belajar mengenali emosi secara lebih jujur. Ketika muncul dorongan untuk marah, kita bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang dirasakan? Apakah benar marah, atau sebenarnya sedang kecewa? Apakah benar kesal, atau sebenarnya sedang merasa diabaikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin terasa sederhana, tetapi bisa membantu kita memahami diri dengan lebih dalam. Ketika kita sudah tahu akar dari emosi tersebut, cara meresponsnya pun bisa berbeda. Jika yang dirasakan adalah kecewa, maka yang dibutuhkan bukan melampiaskan kemarahan, tetapi mungkin komunikasi yang lebih jujur. Jika yang dirasakan adalah lelah, maka yang dibutuhkan bukan berdebat, tetapi istirahat. Dengan memahami emosi secara lebih spesifik, kita bisa merespons dengan cara yang lebih tepat. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua emosi harus langsung ditindaklanjuti. Hanya karena kita merasa marah, bukan berarti kita harus langsung melakukan sesuatu. Emosi bisa datang dan pergi seperti gelombang. Jika kita tidak langsung bereaksi, seringkali emosi itu akan mereda dengan sendirinya. Ini bukan berarti kita mengabaikan perasaan, tetapi memberi waktu agar perasaan tersebut tidak menguasai tindakan kita. Banyak konflik terjadi bukan karena masalahnya besar, tetapi karena respon yang berlebihan. Kata-kata yang seharusnya bisa disampaikan dengan tenang berubah menjadi tajam karena emosi yang tidak terkendali. Padahal,
Jika kita memberi sedikit waktu untuk menenangkan diri, mungkin respon yang keluar akan sangat berbeda. Kita tetap bisa menyampaikan apa yang dirasakan, tetapi dengan cara yang tidak menyakiti. Hal lain yang sering membuat kita mudah marah adalah kebiasaan membandingkan. Kita melihat orang lain yang tampak lebih baik, lebih sukses, atau lebih dihargai. Lalu tanpa sadar, muncul rasa tidak puas dalam diri. Perasaan ini bisa berubah menjadi kemarahan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Padahal, setiap orang punya perjalanan yang berbeda, dan membandingkan hanya akan membuat kita semakin tidak tenang. Belajar fokus pada diri sendiri adalah langkah penting untuk mengurangi kemarahan. Ketika kita lebih fokus pada apa yang bisa kita kontrol, energi yang sebelumnya digunakan untuk marah bisa dialihkan menjadi sesuatu yang lebih produktif. Kita tidak lagi sibuk memikirkan apa yang orang lain lakukan, tetapi mulai memperbaiki apa yang ada dalam diri. Tidak kalah penting adalah belajar memaafkan. Banyak kemarahan yang bertahan lama karena kita menyimpan dendam. Kita terus mengingat kesalahan orang lain, mengulang kejadian yang sama di dalam pikiran, dan tanpa sadar membiarkan emosi negatif itu tetap hidup. Padahal, memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan, tetapi tentang membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Memaafkan memang tidak mudah, terutama jika luka yang dirasakan cukup dalam. Namun, jika kita terus menyimpan kemarahan, yang paling dirugikan sebenarnya adalah diri sendiri. Energi kita habis untuk sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Dengan memaafkan, kita memberi ruang bagi diri untuk bergerak maju. Kita juga perlu belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita. Kadang kita sudah berusaha menjelaskan, tetapi tetap saja disalahpahami. Situasi seperti ini sering memicu kemarahan karena kita merasa tidak dihargai. Namun, jika kita terus memaksakan agar semua orang mengerti, kita hanya akan kelelahan sendiri. Menerima bahwa pemahaman orang lain terbatas bukan berarti kita menyerah, tetapi kita menjadi lebih realistis. Kita tetap bisa menjelaskan, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada apakah orang lain mengerti atau tidak. Dengan begitu, kita tidak mudah tersulut emosi hanya karena ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dalam proses ini, penting juga untuk membangun kebiasaan refleksi. Setiap kali kita marah, kita bisa mencoba melihat kembali apa yang terjadi. Apa yang memicu emosi tersebut? Bagaimana respon yang kita berikan? Apakah ada cara lain yang lebih baik? Dengan melakukan refleksi, kita belajar dari pengalaman, bukan sekedar mengulanginya. Seiring waktu, kita akan mulai mengenali pola-pola tertentu. Mungkin ada situasi tertentu yang selalu memicu kemarahan, atau ada tipe orang tertentu yang membuat kita lebih sensitif. Dengan mengetahui pola ini, kita bisa lebih siap menghadapi situasi tersebut di masa depan. Kita tidak lagi kaget atau terbawa emosi karena sudah memahami bagaimana cara mengelolanya. Perubahan ini memang tidak instan, tetapi sangat mungkin. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan konsistensi. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik. Setiap emosi adalah peluang untuk belajar, dan setiap kesalahan adalah bagian dari proses menuju diri yang lebih tenang dan matang. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena kita menjadi lebih mampu. Kita tidak lagi bereaksi secara otomatis, tetapi mulai memilih bagaimana cara merespons. Dan dari situlah, perlahan-lahan kemarahan tidak lagi menjadi sesuatu yang menguasai, tetapi sesuatu yang bisa dipahami dan diarahkan. Seiring perjalanan memahami emosi, kita akan sampai pada satu kesadaran yang cukup penting, yaitu bahwa kemarahan seringkali berkaitan erat dengan kontrol. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan, dan ketika itu tidak terjadi, muncul rasa frustasi yang akhirnya berubah menjadi marah. Tanpa disadari, kita mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, seperti sikap orang lain, keadaan, atau bahkan hasil dari suatu usaha. Ketika kita terus memaksakan kontrol pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, yang terjadi justru kelelahan emosional.
Kita menjadi mudah tersinggung, cepat kesal, dan sulit merasa puas. Padahal jika kita mulai membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak, beban tersebut bisa berkurang secara signifikan. Kita bisa fokus pada tindakan, bukan hasil, dan pada respon diri sendiri, bukan perilaku orang lain. Belajar melepaskan kontrol bukan berarti kita menjadi pasrah atau tidak peduli, tetapi kita mulai menerima kenyataan dengan lebih lapang. Kita tetap berusaha, tetap punya tujuan, tetapi tidak memaksakan segalanya harus berjalan sesuai rencana. Dengan cara ini, kita memberi ruang bagi diri untuk tetap tenang meskipun situasi tidak ideal. Kemarahan juga sering muncul karena kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita melihat sesuatu secara sepihak, tanpa mencoba memahami konteks yang lebih luas. Misalnya, ketika seseorang bersikap tidak menyenangkan, kita langsung menganggap bahwa orang tersebut memang sengaja ingin menyakiti. Padahal bisa jadi ada alasan lain yang tidak kita ketahui. Membiasakan diri untuk tidak langsung menghakimi adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi kemarahan. Kita bisa mencoba memberi ruang untuk kemungkinan lain, melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Dengan begitu, emosi yang muncul bisa lebih terkendali karena kita tidak langsung terpancing oleh asumsi. Selain itu, penting juga untuk membangun kebiasaan komunikasi yang sehat. Banyak kemarahan sebenarnya berasal dari kesalahpahaman yang tidak pernah diselesaikan. Kita menyimpan perasaan, tidak mengungkapkannya, lalu berharap orang lain mengerti dengan sendirinya. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa kesal dan akhirnya marah. Komunikasi yang jelas dan jujur bisa mencegah banyak konflik. Kita tidak perlu menunggu sampai emosi menumpuk baru berbicara. Menyampaikan apa yang dirasakan sejak awal dengan cara yang baik bisa membantu menjaga hubungan tetap sehat. Ini bukan tentang menyalahkan, tetapi tentang berbagi perasaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita juga perlu belajar mengatur ekspektasi terhadap diri sendiri. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri, menuntut kesempurnaan dan tidak memberi ruang untuk kesalahan. Ketika kita gagal memenuhi standar tersebut, muncul rasa frustasi yang akhirnya berubah menjadi marah, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Memberi ruang untuk menjadi tidak sempurna adalah bagian penting dari proses ini. Kita manusia, bukan mesin. Kita punya batas, punya kelemahan, dan itu wajar. Dengan menerima hal ini, kita bisa lebih lembut pada diri sendiri dan secara tidak langsung juga lebih sabar dalam menghadapi orang lain. Tidak kalah penting adalah memiliki cara untuk menyalurkan emosi secara sehat. Setiap orang punya cara yang berbeda, bisa melalui olahraga, menulis, berbicara dengan orang terpercaya, atau sekedar meluangkan waktu untuk sendiri. Menyalurkan emosi bukan berarti melampiaskan secara sembarangan, tetapi mengolahnya agar tidak menumpuk di dalam. Ketika emosi memiliki ruang untuk keluar dengan cara yang sehat, kita tidak perlu menunggu sampai semuanya meledak. Kita bisa menjaga keseimbangan, sehingga ketika menghadapi situasi yang memicu, kita tidak langsung bereaksi berlebihan. Kita sudah punya saluran untuk mengelola apa yang dirasakan. Proses ini juga mengajarkan kita untuk lebih sabar, tidak hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Akan ada momen di mana kita masih marah, masih bereaksi, dan masih merasa gagal. Namun itu bukan berarti kita tidak berkembang. Itu adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah terus mencoba, terus memperbaiki, dan tidak menyerah pada keadaan. Setiap langkah kecil tetap berarti. Setiap usaha untuk menahan diri, untuk berpikir sebelum bereaksi adalah bentuk kemajuan. Dan seiring waktu, kita akan melihat bahwa diri kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketenangan bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang dibangun. Dibangun dari kebiasaan kecil, dari kesadaran yang terus dilatih, dan dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Ketika kita sudah sampai pada titik ini, kita tidak lagi takut dengan emosi, termasuk kemarahan. Kita mulai melihatnya sebagai bagian dari diri yang bisa dipahami, bukan sesuatu yang harus ditolak. Dan disitulah, perlahan-lahan, kita menjadi lebih kuat, bukan karena tidak pernah marah,
tetapi karena tidak lagi dikendalikan oleh kemarahan. Pada akhirnya, perjalanan untuk tidak mudah marah adalah perjalanan untuk lebih mengenal diri sendiri. Kita mulai memahami bahwa emosi bukan musuh, tetapi sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, diperbaiki, atau diterima. Ketika kita berhenti melawan emosi dan mulai mendengarkannya, kita akan menemukan banyak hal yang sebelumnya tidak terlihat. Kita akan menyadari bahwa kemarahan sering datang bukan karena dunia yang terlalu keras, tetapi karena cara kita meresponsnya. Kita terlalu cepat bereaksi, terlalu banyak berharap, dan terlalu sedikit memberi ruang untuk memahami. Padahal, dengan sedikit kesadaran, semuanya bisa terasa berbeda. Kita juga akan mulai melihat bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap stabil di tengah masalah. Orang yang tenang bukan orang yang tidak pernah menghadapi konflik, tetapi orang yang tahu bagaimana cara menghadapi konflik tanpa kehilangan kendali. Di titik ini, kita mulai belajar untuk tidak mengambil segala sesuatu secara pribadi. Tidak semua yang terjadi adalah tentang kita. Tidak semua sikap orang lain adalah bentuk serangan. Kadang, orang lain juga sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam respons, tidak langsung terpancing emosi. Kita juga mulai lebih sadar bahwa waktu dan energi adalah hal yang terbatas. Jika kita terus menghabiskannya untuk marah, kita kehilangan banyak hal lain yang sebenarnya lebih penting. Kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup, membangun hubungan, dan berkembang sebagai individu. Dengan kesadaran ini, kita menjadi lebih selektif dalam respons. Kita tidak lagi bereaksi pada setiap hal kecil. Kita mulai memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa dilepaskan. Ini bukan tentang mengabaikan, tetapi tentang mengatur prioritas. Kita juga belajar bahwa diam kadang lebih kuat daripada marah. Bukan diam karena takut, tetapi diam karena sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Ada situasi di mana respons terbaik adalah tidak bereaksi. Dengan cara ini, kita menjaga energi dan tidak terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Seiring waktu, kita akan merasakan perubahan yang cukup signifikan. Hal-hal yang dulu mudah memicu emosi, sekarang terasa lebih ringan. Kita tidak lagi mudah tersulut, tidak lagi cepat bereaksi, dan tidak lagi menyesal setelahnya. Kita mulai merasa lebih damai, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita yang berubah. Perubahan ini juga akan berdampak pada hubungan dengan orang lain. Ketika kita lebih tenang, komunikasi menjadi lebih baik. Konflik bisa diselesaikan dengan lebih sehat. Orang lain juga merasa lebih nyaman karena tidak harus menghadapi reaksi yang berlebihan. Hubungan menjadi lebih stabil dan lebih harmonis. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah proses yang terus berjalan. Tidak ada titik akhir di mana kita benar-benar selesai. Kita akan terus belajar, terus menghadapi situasi baru, dan terus menyesuaikan diri. Yang berubah adalah cara kita menghadapinya. Ketika kita sudah sampai pada tahap ini, kita akan melihat kemarahan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi sesuatu yang bisa menjadi alat untuk memahami diri. Kita bisa menggunakan kemarahan sebagai petunjuk, bukan sebagai pemicu konflik. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada seberapa keras kita bisa marah, tetapi seberapa tenang kita bisa tetap bertahan. Bukan pada seberapa cepat kita bereaksi, tetapi seberapa bijak kita memilih respons. Dari sinilah, kehidupan mulai terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh emosi yang berlebihan. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus marah dan menyesal. Kita mulai hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih terkendali. Dan mungkin di titik itu, kita tidak lagi bertanya bagaimana cara agar tidak mudah marah. Karena tanpa disadari, kita sudah menjadi pribadi yang tidak lagi mudah marah. Bukan karena menahan diri,
tetapi karena sudah memahami diri dengan lebih dalam. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika berbicara tentang kemarahan, yaitu bahwa sebagian besar emosi yang meledak sebenarnya bukan berasal dari momen itu saja, melainkan akumulasi dari banyak hal kecil yang diabaikan. Kita sering berpikir bahwa penyebab marah adalah satu kejadian tertentu, padahal jika ditelusuri lebih dalam, ada banyak hal yang sudah menumpuk sebelumnya. Hal-hal kecil yang dianggap sepele, yang dibiarkan begitu saja, perlahan berubah menjadi beban emosional yang akhirnya mencari jalan keluar. Kita hidup dalam kebiasaan menahan, bukan mengelola. Ketika ada hal yang mengganggu, kita memilih diam. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, kita memilih mengalah. Ketika merasa tidak nyaman, kita memilih menunda untuk membicarakannya. Semua itu terlihat seperti sikap dewasa, tetapi jika dilakukan terus-menerus tanpa ruang untuk melepaskan, justru menjadi sumber tekanan. Tekanan ini tidak hilang, hanya berpindah tempat, dan suatu saat akan muncul dalam bentuk kemarahan yang tidak proporsional. Di titik ini, kita perlu mulai mengubah cara kita melihat emosi, bukan lagi sebagai sesuatu yang harus ditekan, tetapi sesuatu yang perlu diproses. Setiap emosi yang muncul membawa pesan. Jika kita tidak mendengarkan pesan itu, emosi akan terus datang dengan cara yang lebih keras. Maka, belajar untuk memberi ruang pada perasaan adalah langkah penting untuk menghindari ledakan yang tidak perlu. Memberi ruang bukan berarti melampiaskan sembarangan, tetapi menyediakan waktu untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri. Kadang kita hanya butuh waktu beberapa menit untuk duduk diam dan menyadari apa yang sedang dirasakan. Tanpa distraksi, tanpa gangguan, hanya fokus pada diri sendiri. Hal sederhana ini bisa membantu kita mengenali emosi sebelum menjadi terlalu besar. Selain itu, kita juga perlu belajar bahwa tidak semua hal harus ditanggapi secara emosional. Banyak situasi dalam hidup yang sebenarnya netral, tetapi karena cara kita menafsirkannya, situasi tersebut menjadi negatif. Kita terbiasa memberi makna berlebihan pada hal-hal kecil. Kata yang sebenarnya biasa saja bisa terasa menyakitkan karena kita mengaitkannya dengan pengalaman masa lalu atau asumsi tertentu. Disinilah pentingnya membedakan antara fakta dan interpretasi. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi, sedangkan interpretasi adalah bagaimana kita memaknainya. Ketika kita mampu memisahkan keduanya, kita akan lebih mudah mengendalikan emosi. Kita tidak lagi langsung bereaksi berdasarkan asumsi, tetapi mulai melihat situasi dengan lebih objektif. Kita juga sering lupa bahwa setiap orang membawa cerita masing-masing. Ketika seseorang bersikap tidak menyenangkan, kita cenderung langsung menilai tanpa mempertimbangkan apa yang mungkin sedang mereka alami. Padahal bisa jadi mereka sedang berada dalam tekanan, mengalami masalah, atau hanya sedang tidak dalam kondisi terbaik. Ini bukan berarti kita harus membenarkan semua perilaku orang lain, tetapi setidaknya memberi ruang untuk memahami sebelum bereaksi. Memahami tidak selalu berarti setuju, tetapi membantu kita untuk tidak langsung marah. Kita bisa tetap tegas, tetap menyampaikan apa yang dirasakan, tetapi tanpa emosi yang berlebihan. Dengan cara ini, kita menjaga diri tetap stabil tanpa harus mengorbankan prinsip. Ada juga kebiasaan lain yang sering memperburuk kemarahan, yaitu terlalu sering mengulang kejadian di dalam pikiran. Kita memutar ulang apa yang terjadi, membayangkan berbagai kemungkinan, dan tanpa sadar memperbesar emosi yang sebenarnya sudah mulai mereda. Pikiran seperti ini membuat kita terjebak dalam siklus yang tidak sehat, di mana kemarahan terus dipelihara meskipun situasinya sudah berlalu. Belajar untuk berhenti mengulang adalah bagian penting dalam pengelolaan emosi. Bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak terus-menerus memikirkan hal yang sama. Kita bisa mengalihkan perhatian pada hal lain yang lebih produktif, atau melakukan aktivitas yang membantu menenangkan pikiran. Selain itu, kita juga perlu membangun kebiasaan untuk tidak langsung percaya pada emosi pertama yang muncul. Emosi awal seringkali bersifat reaktif dan belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya. Dengan memberi waktu, kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Seiring waktu, kita akan mulai merasakan perubahan dalam cara kita merespons.
Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi mudah tersulit, dan tidak lagi merasa harus selalu menang dalam setiap situasi. Kita mulai memahami bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat dalam perdebatan. Proses ini memang tidak mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan kemauan untuk berubah. Setiap kali kita berhasil menahan diri, setiap kali kita memilih untuk berpikir sebelum bereaksi, kita sedang melatih diri menjadi lebih kuat secara emosional. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa mengelola kemarahan bukan tentang mengubah dunia di luar sana, tetapi tentang cara kita merespons dunia tersebut. Ketika kita sudah mampu melakukan itu, banyak hal yang sebelumnya terasa berat akan menjadi lebih ringan. Dalam perjalanan ini, kita juga akan menemukan bahwa salah satu pemicu terbesar kemarahan adalah keinginan untuk selalu benar. Kita ingin pendapat kita diterima, pandangan kita diakui, dan keputusan kita dianggap paling tepat. Ketika itu tidak terjadi, muncul rasa tidak nyaman yang perlahan berubah menjadi emosi negatif. Tanpa disadari, kita sering mengaitkan kebenaran dengan harga diri. Ketika pendapat kita ditolak, kita merasa seolah-olah diri kita yang ditolak. Padahal, keduanya adalah hal yang berbeda. Pendapat bisa saja salah, tetapi itu tidak membuat kita menjadi kurang berharga. Ketika kita mampu memisahkan hal ini, kita akan lebih mudah menerima perbedaan tanpa harus marah. Belajar menerima bahwa kita tidak selalu benar, langkah penting untuk menjadi lebih tenang. Ini bukan tentang merendahkan diri, tetapi tentang membuka ruang untuk perspektif lain. Kita bisa belajar dari orang lain, melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan menyadari bahwa kebenaran tidak selalu tunggal. Kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki cara berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup masing-masing. Apa yang terlihat jelas bagi kita belum tentu terlihat sama bagi orang lain. Perbedaan ini adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan dengan emosi. Ketika kita mulai menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan, kita tidak lagi merasa perlu untuk selalu mempertahankan pendapat dengan cara yang keras. Kita bisa berdiskusi tanpa harus berdebat dan menyampaikan tanpa harus menyerang. Dengan cara ini, hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat dan tidak dipenuhi konflik yang tidak perlu. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk tidak terlalu reaktif terhadap kritik. Kritik seringkali dianggap sebagai serangan, padahal bisa menjadi masukan yang berharga. Ketika kita langsung marah, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Menerima kritik memang tidak selalu nyaman, tetapi jika kita melihatnya sebagai peluang, emosi yang muncul bisa lebih terkendali. Kita tidak lagi fokus pada siapa yang mengatakan, tetapi pada apa yang disampaikan. Dengan cara ini, kita bisa mengambil hal yang bermanfaat tanpa harus terbawa emosi. Di sisi lain, kita juga perlu membangun kepercayaan diri yang sehat. Banyak kemarahan muncul karena kita merasa tidak cukup, tidak aman, atau takut dinilai. Ketika ada hal kecil yang menyinggung, kita langsung bereaksi karena merasa terancam. Dengan memiliki kepercayaan diri yang lebih stabil, kita tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada orang lain, dan tidak lagi mudah tersinggung oleh komentar yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kepercayaan diri ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita menerima kekurangan, dan bagaimana kita menghargai proses yang sudah dijalani. Ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri, kita tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal yang tidak perlu. Kita juga perlu belajar untuk mengelola energi. Tidak semua hal layak mendapatkan perhatian penuh. Ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi karena kita terlalu fokus, hal tersebut menjadi besar. Dengan memilih di mana kita ingin mengarahkan energi, kita bisa menghindari banyak kemarahan yang tidak perlu. Kita tidak lagi bereaksi pada setiap hal kecil, tetapi hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini membuat hidup terasa lebih ringan dan tidak penuh dengan konflik. Seiring waktu,
kita akan mulai melihat bahwa banyak kemarahan yang sebenarnya bisa dihindari jika kita lebih sadar. Bukan karena situasinya berubah, tetapi karena cara kita meresponsnya yang berubah. Dan dari situlah kita mulai membangun kebiasaan baru. Kebiasaan untuk tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan tetap mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Semakin kita melangkah dalam proses ini, kita akan mulai memahami bahwa ketenangan bukan hanya soal menghindari kemarahan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih seimbang. Ketika hidup terasa terlalu penuh, terlalu padat, dan terlalu menekan, emosi menjadi lebih sulit dikendalikan. Kita sering mengisi hari dengan berbagai hal tanpa memberi ruang untuk istirahat. Pikiran terus bekerja, tubuh terus bergerak, dan emosi terus terpapar berbagai rangsangan. Dalam kondisi seperti ini, sedikit saja pemicu bisa langsung memicu kemarahan. Disinilah pentingnya menjaga keseimbangan. Memberi waktu untuk diri sendiri, tidak hanya untuk bekerja atau memenuhi kewajiban, tetapi juga untuk beristirahat dan memulihkan energi. Waktu ini bisa digunakan untuk hal-hal sederhana, seperti berjalan santai, menikmati suasana, atau sekedar tidak melakukan apapun. Keseimbangan ini membantu kita menjaga stabilitas emosi. Ketika tubuh dan pikiran tidak terlalu lelah, kita lebih mampu menghadapi situasi dengan tenang. Kita tidak mudah tersulut, karena kondisi internal kita sudah cukup stabil. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan apa yang kita konsumsi, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Informasi yang kita terima setiap hari bisa mempengaruhi emosi. Jika kita terlalu sering terpapar hal-hal negatif, konflik, atau berita yang memicu emosi, kita akan lebih mudah marah. Memilih apa yang kita konsumsi adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Kita tidak harus mengetahui semua hal, terutama jika hal tersebut tidak memberi manfaat. Dengan membatasi paparan yang tidak perlu, kita bisa menjaga pikiran tetap lebih tenang. Kita juga perlu membangun kebiasaan untuk bersyukur. Mungkin terdengar sederhana, tetapi rasa syukur bisa mengubah cara kita melihat hidup. Ketika kita fokus pada apa yang sudah dimiliki, kita tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan. Rasa syukur membantu kita menjaga perspektif. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian masalah, tetapi sebagai perjalanan yang penuh pelajaran. Dengan cara ini, kemarahan tidak lagi menjadi respon utama ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kita juga bisa belajar untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Banyak kemarahan muncul karena kita terlalu kaku, terlalu terpaku pada rencana, dan sulit menerima perubahan. Padahal, perubahan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Dengan menjadi lebih fleksibel, kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi tanpa harus marah. Kita tidak lagi melihat perubahan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari proses. Ini membuat kita lebih tenang dan tidak mudah stres. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa ketenangan adalah hasil dari banyak kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak ada satu cara instan yang langsung mengubah semuanya. Tetapi dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus, perubahan akan terjadi. Kita menjadi lebih sadar, lebih sabar, dan lebih mampu mengelola emosi. Kita tidak lagi dikendalikan oleh kemarahan, tetapi mulai mengendalikannya. Dan dari situlah, hidup mulai terasa lebih damai. Ketika semua proses ini mulai terbentuk dalam diri, kita akan sampai pada satu titik di mana kemarahan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Kita tidak lagi khawatir akan kehilangan kendali, karena kita sudah mengenal bagaimana cara menghadapinya. Emosi tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai. Kita mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada kemampuan untuk menekan emosi, tetapi pada kemampuan untuk memahami dan mengarahkannya. Kita tidak lagi melawan diri sendiri, tetapi bekerja sama dengan diri sendiri. Di titik ini, kita juga mulai lebih mudah memahami orang lain. Karena kita sudah memahami diri sendiri, kita tidak lagi cepat menilai atau menghakimi. Kita bisa melihat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Pemahaman ini membuat kita lebih sabar, lebih empati, dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Kita tidak lagi mudah tersulut oleh hal-hal kecil, karena kita sudah memiliki fondasi yang kuat di dalam diri. Kita juga mulai menghargai proses. Kita tahu bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah terus bergerak ke arah yang lebih baik, sekecil apapun langkahnya.
Ketika kita jatuh kembali ke kebiasaan lama, kita tidak lagi menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kita melihatnya sebagai bagian dari proses belajar. Dengan cara ini, kita tidak terjebak dalam rasa bersalah yang justru bisa memicu emosi negatif. Kita juga mulai lebih sadar dalam memilih respon. Kita tidak lagi bereaksi secara otomatis, tetapi mulai berpikir sebelum bertindak. Ini memberi kita kendali yang lebih besar atas diri sendiri. Seiring waktu, perubahan ini akan terasa semakin nyata. Kita menjadi lebih stabil, lebih tenang, dan lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Kita tidak lagi mudah goyah, karena kita sudah memiliki fondasi yang kuat di dalam diri. Dan pada akhirnya, kita akan melihat bahwa semua ini bukan hanya tentang tidak mudah marah, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih sadar dan lebih bijak. Kita tidak lagi hidup dalam reaksi, tetapi dalam pilihan. Dari situlah, kehidupan menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh emosi yang berlebihan, dan tidak lagi terjebak dalam siklus yang sama. Kita mulai hidup dengan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih terkendali. Dan mungkin tanpa disadari, kita sudah menjadi versi diri yang dulu kita harapkan. Seseorang yang tidak lagi mudah marah, bukan karena menahan diri, tetapi karena sudah memahami diri dengan lebih dalam.